Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fakri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang siklus pencatatan akuntansi perusahaan dagang, dimulai dari membuat jurnal sampai membuat neraca saldo setelah penutupan. Ini adalah saldo awal toko Fakri Store pada 1 Desember 2024. Yang perlu diperhatikan adalah merchandise inventory, yaitu 4 juta. Dapat rinciannya yaitu baju 2.500.000, celana 1.500.000. Yang kedua yaitu piutang. Piutang berjumlah sebesar 7 juta dengan rincian sebagai berikut: Toko Anugrah 2 juta, Toko Aska 3 juta, Toko Deman 2 juta. Selanjutnya yaitu utang atau payable dengan rincian sebagai berikut: Toko Jaya Maju 1.500.000, Toko Sejahtera 2.500.000, Toko Budiman 500.000, Toko Setiadi 1.500.000. Nantinya saldo awal ini akan dimasukkan ke dalam buku besar saat kita memposting jurnal ke dalam buku besar. Kita akan masuk ke dalam pencatatan jurnal. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Berikut adalah contoh format jurnal pembelian. Contoh transaksinya sebagai berikut. Pada tanggal 6 Desember 2024 terjadi pembelian barang dagang celana dari toko Budiman sebesar 40 unit dengan harga satuan 75.000, dikenai PPN 11% dan beban angkut 75.000. Berikut adalah pencatatannya ke dalam jurnal. Yang pertama yaitu yang diisi adalah kolom jurnal. Pada kolom deskripsi diisi nama toko. Selanjutnya adalah mengisi saldo debit, yaitu pembelian sebesar 3 juta, beban masukan sebesar 11% dikali 3 juta, yaitu 3.330.000. Selanjutnya yaitu beban angkut 75.000. Pada kolom kredit diisi utang bertambah sebesar jumlah dari 3 akun tadi, yaitu sebesar 3.405.000. Berikut adalah penampakan jurnal pembelian setelah selesai dicatat. Selanjutnya kita akan membuat rekapitulasi. Rekapitulasi dibuat dengan menyalin data awal semua jumlah pada akun-akun yang ada ke dalam tabel rekapitulasi. Contohnya yaitu akun pembelian bertambah 3.500.000 di saldo debit. Semua akun akan dicatat ke dalam rekapitulasi lalu dijumlahkan. Jumlahnya harus sama. Semua jurnal khusus membuat rekapitulasi dengan cara yang sama. Selanjutnya adalah membuat jurnal penjualan. Contoh transaksi jurnal penjualan sebagai berikut. Pada tanggal 3 Desember 2024 terjadi penjualan barang dagang baju kepada toko Anugrah sebanyak 50 unit dengan harga satuan 75.000 dan dikenai PPN 11%. Pencatatannya ke jurnal sebagai berikut. Pertama, isi kolom tanggal dan referensi. Selanjutnya, catat penjualan sebanyak 50 unit dikali 75.000, yaitu 3.750.000. Lalu dikenai PPN 11% dikali 3.750.000, yaitu 412.500. Lalu pada kolom debit bertambah piutang dagang sebesar 4.162.500. Berikut adalah contoh jurnal penjualan yang semua pencatatannya telah dicatat dan telah dibuat rekapitulasinya. Selanjutnya adalah
membuat jurnal penerimaan kas. Contoh jurnal penerimaan kas sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember 2024 diterima uang sebanyak 6 juta dari Tuan Fakri untuk tambahan modal. Pencatatannya ke dalam jurnal sebagai berikut. Pertama, isi kolom tanggal dan deskripsi. Karena penerimaan kas akan bertambah sebesar 6 juta. Lalu pada kolom miscellaneous atau akun lain-lain dicatat equity bertambah sebanyak 6 juta. Contoh lainnya yaitu pada tanggal 5 Desember 2025 terjadi penjualan barang dagang baju kepada toko Aska secara tunai yaitu sebanyak 15 unit dengan harga satuan 75.000 dan dikenai PPN 11%. Pencatatannya sebagai berikut. Pertama, isi kolom tanggal dan deskripsi. Karena penjualan, akun yang diisi adalah penjualan, yaitu sebesar 1.125.000. Selanjutnya yaitu akun beban keluaran sebanyak 11% dikali 1.125.000 yaitu 123.750. Selanjutnya akun yang terpengaruh adalah kas karena penjualan tunai yang bertambah sebanyak 1.248.750. Berikut adalah jurnal penerimaan kas setelah semua transaksi selesai dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya yaitu jurnal pengeluaran kas. Contoh transaksi jurnal pengeluaran kas sebagai berikut. Pada tanggal 2 Desember 2024 telah terjadi pembelian secara tunai kepada toko Jaya Maju sebanyak 70 unit dengan harga satuan 50.000 dan dikenai PPN 11% serta dikenai beban angkut 75.000. Berikut pencatatannya ke dalam jurnal. Pertama, isi kolom tanggal dan deskripsi. Isi kolom penjualan sebanyak 3.500.000. Selanjutnya isi kolom beban masukan yaitu 11% dikali 3.500.000 yaitu 385.000. Selanjutnya yaitu kas berkurang di kredit sebanyak 3.960.000. Contoh lainnya yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 3 Desember 2024 terjadi pembelian perlengkapan kepada toko Amba sebesar 750.000. Berikut pencatatannya ke dalam jurnal. Karena perlengkapan adalah akun yang jarang keluar, maka kita mencatatnya ke dalam akun miscellaneous. Lalu akun yang terpengaruh yang lainnya yaitu adalah kas. Berikut adalah jurnal pengeluaran kas setelah semua transaksi selesai dicatat ke dalam jurnal.
Selanjutnya adalah jurnal umum. Jurnal umum digunakan sebagai pencatatan retur-retur penjualan dan pembelian. Contohnya sebagai berikut. Pada tanggal 2 Desember 2024, terjadi retur pembelian kepada toko Jaya Maju sebanyak 4 unit dengan harga 150.000. Pencatatannya ke dalam jurnal sebagai berikut. Purchase retur bertambah di kredit banyak 200.000. Pada akun fed-in yaitu isi jumlah 11% dikali 200.000 yaitu 22.000. Pada akun kas bertambah di sebelah debit dengan jumlah purchase retur dan fed-in yaitu sebanyak 222.000. Berikut adalah penampakan jurnal umum setelah semua transaksi selesai dicatat ke dalam jurnal.